Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada manusia yang selalu memperturutkan syahwatnya, tidak memperdulikan apa kata orang. Tubuhnya ditato sampai semua tertutup tato. Hidungnya diberi anting-anting, bibirnya, lidahnya diberi anting-anting. Tidak lagi memiliki rasa malu pada dirinya. Tapi ada juga manusia yang selalu membelakangi syahwatnya, tidak diturutkan syahwatnya walaupun sedikit. Di sisi lain ada orang yang bermalas-malasan dalam mencari rezeki, yakin bahwa makanan akan sampai pada waktunya. Ada juga orang yang sangat bersemangat dalam mencari rezeki sehingga melupakan hal-hal yang lainnya. Kerjanya hanya mengumpulkan harta, bukan membelanjakannya. Nah, di antara mereka ada yang tidak terlalu condong namun juga tidak terlalu rebah. Tidak terlalu ke kanan, juga tidak terlalu ke kiri. Mereka inilah orang-orang yang sederhana, dicicipinya kenikmatan dunia, namun di saat yang sama tetap dikejarnya kebahagiaan di akhirat. Dan tema kesederhanaan adalah tema pada bab kelima buku Falsafah Hidup karya Buya Hamka yang akan kita bahas pada episode kali ini. Terkadang kita terbawa oleh suasana dengan melihat apa yang nampak pada luarannya saja. Buya Hamka mengingatkan bahwa bukanlah apa yang nampak dari luar itu esensi dari kesederhanaan, namun niat dan tujuan itu yang perlu disederhanakan. Sebab niat dan tujuan yang sederhana adalah karakter dari manusia yang berakal. Seorang pemimpin yang berakal tujuannya sederhana, yaitu menjadi pelayan umat yang dipimpinnya. Tidak ada tujuan memperkaya diri atau memenuhi dahaga kekuasaannya. Seorang menteri yang berakal tujuannya sederhana, membantu pemimpin di dalam khidmatnya untuk umat, bukan untuk memperkaya diri dan keluarganya. Sebagai manusia, kita harus memiliki sifat kemanusiaan. Jika telah cukup kemanusiaan itu pada diri kita, walaupun kaya ataupun miskin, berkuasa ataupun tidak, semuanya hanyalah warna hidup belaka, bukan hakikat dari hidup itu sendiri. Sebab hakikat hidup adalah tujuan dan niat suci yang sederhana tadi. Buya Hamka juga mengingatkan bahwa dalam beribadah pun dituntut untuk sederhana. Jangan sampai menyakiti dirinya atau orang lain. Misalnya, berpuasa tanpa berbuka dapat menyakiti tubuhnya sendiri, atau beribadah saja tanpa memperdulikan keperluan pasangannya akan menyakiti pasangannya sendiri. Buya Hamka mengingatkan ada satu kegilaan yang menghilangkan sifat sederhana dalam diri manusia, yaitu rasa kagum yang berlebihan kepada diri sendiri lantaran keturunan, harta, dan kekuasaan, sehingga tidak nampak lagi kekurangan yang ada pada dirinya. Orang-orang baik dan jujur yang ada di sekelilingnya akan meninggalkannya satu demi satu. Lalu tinggallah orang-orang yang sama sifat dengannya, yang siap menerkamnya ketika dia sudah tua dan lemah. Hidup ini tidak lama, kata Buya Hamka. Zaman ini amatlah pendek. Dari beribu tahun yang lalu sebelum kita lahir, sehingga ribuan tahun ke depan setelah kematian kita, hanyalah sedetik saja dalam hitungan Tuhan. Orang yang memiliki akal akan memandang ringan kesusahan hidup dan merasa lumrah atau menganggap wajar segala halangan yang muncul dalam mencapai tujuannya. Pikiran sederhananya memahamkan bahwa semakin mulia sebuah tujuan, semakin beratlah rintangan yang akan dihadapinya. Kesederhanaan dalam pikiran. Buya Hamka mengingatkan, sederhanakanlah pikiranmu dan bahasamu, agar tidak perlu membumbui perkataanmu sehingga engkau nampak seperti orang yang terpelajar, padahal message dari yang disampaikan itu tidak didapati oleh orang yang mendengarkan. Saya teringat sebuah moto yang terpampang di salah satu tempat di jurusan Statistika IPB, tempat saya belajar dulu tahun 99 sampai 2003. Di situ tertulis conciseness is the way of thinking, bahwa keringkasan adalah sebuah cara berpikir. Kalau kita dapat mempermudah, meringkas, pencarap dalam menyampaikan sesuatu sehingga bisa difahami seperti apa yang kita inginkan, tidak perlulah dibuat untuk berbelit-belit. Ini mungkin yang ingatkan oleh Hamka, ya. Ringkaskan, sederhanakan pikiranmu dan bahasamu, ya. Saya tulis moto itu dalam salah satu buku saya, tapi bukunya entah kemana ya sekarang. Tapi saya tambahkan di depannya, Islam is the way of life, conciseness is the way of thinking, ya. Iman membebaskan pikiran untuk menjadi inovatif, namun di saat yang sama kesadarannya akan syariah membuat pikiran itu menjadi sederhana, ya, yang dapat memfasilitasi takwanya kepada Tuhan dan melahirkan rasa tawakal dirinya kepada Tuhan. Misalnya, Islam membolehkan seseorang menjadi kaya, bahkan kaya raya, super rich, ya. Namun syariah membatasi pikirannya agar
ketika ia mencari rezeki atau kekayaan itu, ia tidak menghalalkan segala cara. Ada syariah boundaries, ada batasan-batasan syariah yang menjadi koridor tempat dia untuk mencari harta tersebut. Ya. Sehingga fikiran sederhana ini ya, yang akan menyelamatkannya dia di dunia dan di akhirat. Berikutnya adalah kesederhanaan dalam keperluan hidup. Makan 2 kali sehari, 2 pasang pakaian, rumah kecil yang cukup ventilasi udaranya, cukuplah untuk manusia hidup. Cuma syahwat jugalah, kata Buya Hamka, yang meminta lebih dari itu. Sehingga dalam memenuhi keperluan hidupnya, manusia kerap kali terlupa dengan sifat kesederhanaan ini. Binatang, apabila telah kenyang perutnya, ia akan tidur dan istirahat. Tetapi manusia, walaupun telah kaya raya, bertambah pula lah tamak dan rakus dirinya. Tidaklah heran jika kemudian kita ketahui, kita dengar bahwa banyak orang besar yang sesungguhnya mereka berhutang pada individu-individu atau berhutang pada institusi-institusi peternak uang. Kerap kali dijumpai orang miskin yang ingin bergaya hidup pula, bergaya hidup seperti orang kaya pula. Ya. Besar pasak daripada tiang. Itulah yang menyebabkan korupsi dan penggelapan uang negara, uang rakyat. Tak sanggup saya membayangkan jika di yaumil akhir nanti dirinya dituntut oleh jutaan, bahkan miliaran manusia atas kezalimannya dari mencuri uang negara tersebut. Ya. Kalau di Indonesia saja misalnya, di Asia Tenggara adalah negara paling besar, jumlah penduduknya 280 juta. Lalu kenapa sampai miliaran? Miliaran sebab mereka yang hidup pada zaman atau masa yang akan datang juga merasakan dampak negatif dari pencurian uang negara yang dilakukan oleh dirinya saat ini. Maka sampai berapa miliar orang yang akan menuntutnya di yaumil akhir nanti, wallahu a'lam bishawab. Mereka yang merasakan dampak negatifnya pastilah akan menuntutnya akan di pengadilan akhirat nanti. Lalu bagaimana cara menumbuhkan rasa kesederhanaan di dalam diri? Buya Hamka memberikan beberapa tips dalam bagaimana mendidik kesederhanaan. Siapa saja yang menginginkan anaknya untuk hidup merdeka, didiklah padanya kesederhanaan. Ajarkan anak beradaptasi dengan keadaan yang tidak selalunya menyenangkan. Biarkan ia menangis, sebab itu ekspresi kesedihan. Dan terkadang obat manjur untuk mengambil hati orang itu ya memang dengan menangis. Oleh sebab itu, tidak semua permintaan dengan tangisan itu mesti dikabulkan. Yang berikutnya adalah ajarkan anak untuk hidup bersakit-sakit, bersusah-susah. Kenapa? Karena nikmat, harta dan kemewahan itu tidaklah kekal. Berikutnya, tanamkan pada anak bahwa sekadar besar usahanya, sekadar itu pula lah penghargaan yang akan didapatnya. Namun demikian, ada satu pepatah mengatakan, faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa mengajarkan apa-apa. Tidaklah mudah mengajarkan kesederhanaan pada anak jika orang tuanya juga tidak sederhana. Ingin anak berkata baik, sederhanalah orang tua dalam berbicara. Jangan bocor mulut, kata Buya Hamka. Jangan mudah menghina anak, jangan mudah melabelkan anak dengan sesuatu yang buruk. Kalau ingin anak sederhana dalam makan, sederhanalah orang tua dalam makan dan makanannya. Tidak bermewah-mewah, tapi juga tidak menyembunyikan makanan. Kalau ingin anak rajin menyimpan uang, sederhanalah orang tua dalam belanjanya. Jangan boros, tapi juga jangan bakhil. Tunjukkan kebenaran pada anak, jangan ditambah atau dikurangi. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya ringkaskan pada bab ini. Tidak lupa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.